Ya, Indonesia, lebih tepatnya PSSI, pernah punya proyek mercusuar ketika sekumpulan anak-anak muda dikirim belajar sepak bola ke Italia dengan nama proyek PSSI Primavera, yang kemudian juga berkembang. Ada lagi proyek kedua, itu namanya proyek PSSI Baretti. Tepatnya mereka disekolahkan ke kota Sestri Levante, ya, di pinggiran kota Genoa yang menjadi markas Sampdoria. Di situ lahirlah sederet anak muda yang hari ini, ya, selalu berkibar di banyak tempat. Ada misalnya Bima Sakti, ada Yayan Tumena, ada Ilham Romadona, ya, ada sebutlah misalnya Sugiantoro. Dan kali ini ada satu nama yang saya ingin sebut. Dia adalah Kurniawan Dwi Yulianto, pemain asal Magelang, lahir di Jakarta, kemudian karir sepak bolanya tumbuh bersama proyek PSSI Primavera, sampai kemudian dia menjadi bintang di tim nasional Indonesia, lalu berkembang menjadi legenda, dan kemudian saat ini beralih profesi menjadi pelatih. Kurniawan, kita tahu tahun lalu, musim lalu, menukangi satu klub dari negeri tetangga di Liga Malaysia, Liga Super Malaysia tepatnya, bersama Sabah FA. Tapi kemudian usia kepelatihannya di Sabah hanya setengah musim, dan tiba-tiba per hari ini 13 Januari 2022 kita dikagetkan dengan penunjukan Kurniawan Dwi Yulianto, ya, sebagai orang Indonesia pertama yang menjadi pelatih untuk satu klub di negeri sepak bola di Liga Italia, di Serie B, namanya adalah FC Como dari provinsi Lombardia, di mana Kurniawan ditunjuk oleh manajemen FC Como sebagai asisten pelatih. Benar-benar sebuah kepercayaan yang di luar dugaan. Lepas dari soal, kita tahu FC Como, klub ini dimiliki oleh salah satu orang kaya Indonesia dari grup Jarum, ya, dari grup Jarum, di mana di situ ada Bambang Hartono dan juga Michael Hartono. Tetapi memang klub yang baru saja promosi dari C sekarang menjadi penghuni Serie B di Liga Italia adalah satu nama yang sekarang digadang-gadang menjadi satu klub besar di Italia, dan di situ ada Kurniawan. Saya pikir kita harus bangga, ya. Saya pikir kita harus mensupport, ya, bagaimana seorang Kurniawan, ya, bisa terus membangun karirnya di Eropa. Satu hal yang pasti adalah Kurniawan menjadi orang Indonesia pertama dengan predikat pelatih melatih klub di Eropa di Serie B bersama FC Como, dan itu adalah sejarah. Kabar yang saya dapatkan, Kurniawan sekarang masih menunggu proses penerbitan visa kerjanya di Italia. Agak tertunda memang karena ada virus baru dari COVID-19, itu adalah Omicron. Tetapi kemudian manajemen
FC Como ya, menyerahkan semuanya kepada Sen Entertainment, ya, institusi yang punya FC Como, untuk mengirim Kurniawan ke Inggris. Dia akan berada di situ ya, bersama-sama dengan sederet pelatih lain untuk menukangi satu proyek dari Mola, itu adalah Garuda Select. Ya. Jadi Kurniawan saya pikir sebutlah istilahnya magang dulu di situ, untuk kemudian pada saat visanya keluar dia tinggal nyebrang ke Italia, ke kota Como ya. Dan saya pikir ini juga sesuatu yang menarik ya, di mana Kurniawan secara kultur mungkin tidak perlu adaptasi. Karena kita tahu bersama PSSI Primavera, Kurniawan lumayan lama berada di Italia, di kota Genoa, di distrik Sestri Levante, ya, sekitar 1 jam dari pusat kota Genoa, di mana Kurniawan sudah terbiasa dengan kultur Italia. Dia juga jago berbahasa Italia, ya, dan teman-temannya juga banyak di situ. Ya, jadi untuk beradaptasi dengan FC Como, ya, saya pikir bukan sesuatu yang susah buat seorang Kurniawan. Ya. Tinggal pada saatnya nanti ya, anak muda ini, Ade panggilannya, itu tetap terus bisa membangun karirnya dengan baik, dengan matang, dengan sempurna, dan itu dia dapatkan di Italia. Saatnya nanti Kurniawan ya, ketika dia pulang ke Indonesia, dia sudah punya setumpuk ilmu di kepala dia ya, untuk kemudian ditransformasikan buat sepak bola Indonesia. Saya berdoa semoga Kurniawan tetap rendah diri, rendah hati, dan terus menimba ilmu kepelatihannya dengan baik bersama FC Como dalam atmosfer sepak bola Liga Italia untuk kehebatan sepak bola Indonesia. Terus semangat ya.